saya telah menulis 2 buku. Satu tentang Maluku, satu lagi tentang masyarakat adat Kanekes. Yang mana orang selalu menyebutnya masyarakat Baduy. Dan itu observasi saya tentang masyarakat adat Baduy ini selama 16 tahun. Mengenai Maluku juga sesuatu yang menarik, di mana Maluku itu wilayah yang kepulauan yang punya sejarah, di mana Belanda mengambil rempah-rempah pertama di Indonesia itu dari Maluku. Dan saya membuat catatan sejarah dalam buku saya itu di wilayah Banda, Ambon, Saparua, dan Lontor. Dan itu saya hanya mengerjakan 2 bulan. Waktunya tidak cukup karena buku itu juga dibiayai oleh Dinas Pariwisata Maluku. Di Maluku itu sangat menarik karena di mana rempah-rempah itu menjadi tanaman yang diperebutkan oleh Belanda, Portugis, Spanyol, dan di mana mereka membuat benteng-benteng di wilayah-wilayah itu, dan semua benteng itu semua berada di bibir tidak jauh dari pantai, karena mereka akan meletakkan meriam-meriam untuk membombardir musuh kalau datang dari laut. Dan itu luar biasa. Benteng di Banda itu benteng Belgika, sebelumnya itu ada benteng Nassau, itu benteng Portugis yang sudah hancur. Dan di Ambon ada benteng Victoria, dan di Saparua ada benteng Dustede. Disitulah terjadinya pergolakan-pergolakan di mana pada akhirnya Patimura memimpin satu pemberontakan untuk menghalau Belanda. Disitulah sejarah tentang Maluku. Dan saya menuliskan itu tentang kehidupan di sana, di mana kemakmuran wilayah itu dengan pantai-pantai dan ikannya yang luar biasa. Negara kita dengan garis pantai yang luar biasa panjangnya, dengan ikan yang luar biasa, itu adalah karunia Tuhan yang harus bisa dijaga dan dipelihara. Ini saya membuat puisi tentang semangat juangnya Patimura. Semangat Patimura. Sekali lagi kupandang tanah kelahiranku. Sekali lagi kupandang pahlawan-pahlawan sejatiku. Sekali lagi kupandang manusia-manusia baru penerus juangku. Aku tak gentar, walau matiku telah ditetapkan. Aku tak gentar walau matiku jadi peringatan. Jiwa ragaku penebus kemerdekaan bangsaku. Tali tiang gantungan bergetar meradang. Bumi garang mengerang, deru angin menggemuruh, guntur menggelegar mengiring jasadku. Senja meremang gundah di bumi Saparua, hitam kelam dalam duka. Darah menebar hanyir di mana-mana, dentum meriam dan asap mesiu membumi hanguskan negeri tercinta. Hari ini aku kalah. Tapi bukan karena menyerah. Hari ini aku mati. Tapi semangatku tak pernah mati. Api perjuangan dan kemenangan tetap membara dalam jiwa sanubari bangsaku. Merdeka. Tabe pun
Ampun, ampun, sadar mohon. Menta dihampura ka Gusti nu kawasa. Menta dihampura ka Sang Hyang Batara Tunggal. Menta dihampura ka kokolot. Menta dihampura ka puun. Menta dihampura ka uanaunga Tuhan. Minta dihampura, hampura, hampura, hampura. Pun, pun, pun. Tentang buku Kanekes biaya sendiri. Karena kebetulan saya sangat menyukai masyarakat adat dengan segala keunikan, dengan tata cara kehidupannya, cara mereka bertani. Itu membuat saya terus-menerus mendatangi masyarakat adat itu periodik. Mungkin setiap minggu, mungkin setiap bulan. Bagaimana dengan kantong saya aja. Kalau punya ongkos langsung berangkat ke Baduy. Kalau punya ongkos langsung berangkat. Karena apa? Baduy ini mudah dicapai. Dengan kereta sampai Rangkas Bitung. Juga perjalanan dengan mobil itu 1 atau 2 jam. Sampailah kita di pinggiran Tanah Ulayat itu. Dengan masuk ke dalam, mengenal masyarakatnya, sehingga selama 16 tahun saya kumpulkan informasi sedikit demi sedikit. Jadilah buku saya dengan judul Gerimis di Tanah Titipan Kanekes. Nah, sekarang kita melihat karya saya yang sudah tercetak, yaitu Gerimis di Tanah Titipan Kanekes. Kalau yang ini adalah limited edition, di mana sampulnya ini pakai kain pelah. Pelah itu kemungkinan hanya Baduy yang membuat kain dari daun rotan. Ya, sebelum mereka mengenal kapas, jadi mereka dulu pakai kain dari rotan. Ini untuk buku karya saya yang limited edition, sampulnya hitam, dan yang untuk yang lainnya adalah ini dengan sampulnya sama, isinya juga sama, hanya sampulnya pakai kain aros yang mereka pakai sehari-hari, kain aros. Aros Badolak ini namanya, yang dipakai oleh para petinggi di Baduy, yaitu para Jaro.
Dan ini adalah karya saya, Gerimis di Tanah Titipan Kanekes, yang halamannya yang tertera hanya 350. Tapi ada yang pakai Romawi, mungkin ini 25. Jadi ya kira-kira 370 halaman. Ya. Dan berat 4,5 kg. Ini juga kawan saya membuat pengantar, Don Hasman. Sebagai pemerhati Baduy yang masuk ke Baduy sudah 47 tahun. Dan diantaranya antropolognya saya pakai Mutia Hatta. Dan pengamat budayanya saya pakai Mas Guru Soekarno Putra. Dan kurator saya adalah Merwan Yusuf. Dan buku ini sudah bilingual, jadi kalau ada yang tertarik, dan isinya semua sketsa. Sketsa di mana 2014 saya sudah dilarang. Tapi semua peristiwa adat saya sudah membuat sketsanya. Ini acara Seba, ini semua peristiwa adat ada di dalam ini, ya kan? Nah, dengan puisi-puisi saya. Dan ini adalah buku Gerimis di Tanah Titipan Kanekes dalam sketsa dan puisi. Saya menulis dan membuat sketsa di Baduy ini selama 16 tahun. Kenapa segitu lama? Karena memang masyarakat adatnya itu tertutup, tidak mudah mendapatkan informasi. Sehingga perjalanan saya ke sana itu sangat sulit, dan wilayahnya juga nggak mudah juga di Baduy ini, karena tentunya naik turun bukit, ya kan ya, apalagi ke wilayah Baduy dalam. Dan itu kalau bukan pecinta alam males kali ya ke sana, ya. Harus naik turun, sementara saya harus membawa peralatan sketsa karena saya selalu datang di momen-momen di mana ada acara sunat, ada acara perkawinan ataupun apa. Sehingga saya mencoba menyeket, membuat gambar. Dulu mereka tidak tahu karena foto memang dilarang. Jadi dengan sketsa mereka lama-lama mereka pinter juga. Dia bilang, kok muka saya persis seperti di foto? Oh bukan, ini dengan gambar. Oh iya, jadi boleh, menang baik. Dia bilang, akhirnya saya melakukan sketsa. Jadi itulah membuat saya sehingga perjalanan ini begitu berlarut-larut sampai 16 tahun. Tapi saya puas mendapatkan banyak informasi walaupun cuma sedikit-sedikit. Karena mereka tertutup, kalau ditanya temenang. Gak pernah dapat jawaban. Terakhir cuma dijawab, adat buat kami bukan buat orang luar. Selesai kita, gue pusing pala gue dah. Mau gimana lagi ya, tapi saya tetap sabar. Saya melakukan ini untuk membuat catatan sejarah peradaban. Karena kehidupan yang luhur, karena mereka juga cara bertaninya itu masih bertani seperti pada abad-abad yang lampau. Jadi itu sangat menarik karena kita sudah tidak melakukan hal itu lagi. Ritual-ritual adatnya itu masih utuh, dan Baduy adalah masyarakat adat yang masih utuh, dan itu keren sekali. Ada satu hal di mana ungkapan-ungkapan bijak buat orang Baduy itu
boleh kita contoh. Apapun yang dilakukan orang lain, cuma satu kata aja, hampura we urang tewasa. Maafkan saja, kita nggak punya kuasa. Karena yang punya kuasa hanya Gusti nunggersaken, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar. Itu sangat hebat. Buat mereka menjalani hidup adalah bagian dari tapa. Masyarakat adat Kanekes yang lazim disebut Baduy ini masyarakatnya jujur, sederhana, damai. Dan itu membuat saya tertarik untuk membuat satu catatan sejarah di mana wilayah itu tidak memakai fasilitas negara juga seperti listrik, menolak masyarakat adat itu. Biarlah kami tetap seperti ini. Karena memang buyut menurut mereka pamali tidak boleh. Jadi jalanan pun di Baduy Dalam ataupun apa tidak boleh dirapikan atau diaspal atau batunya ditata. Ya sudah, yang sudah diberikan Tuhan, ya biarlah ini kami rawat. Disitulah membuat saya, masyarakat adat ini menarik untuk dibuat catatan sejarah dalam karya-karya saya. Dan tentunya membuat karya di sana itu juga ada kendalanya. Pada tahun 2014 saya didatengin dengan Jarok di sana. Ibu Jenek, ayeuna mah teu meunang gambar deui. Disitulah saya berhenti membuat sketsa, membuat gambar di saat momen-momen itu. Tapi saya tidak marah, saya patuh. Dalam arti gini, mereka mengingatkan saya supaya saya tidak serakah. Semua momen-momen di mana peristiwa adat sudah pernah saya sketsa. Jadinya jangan serakah, kamu udah dapat semuanya. Berhentilah kamu. Disitulah saya menyikapi larangan itu bukan sesuatu yang jahat atau tidak baik. Justru mengingatkan saya bahwa saya jangan serakah. Terima kasih buat masyarakat adat Kanekes yang membuat saya belajar banyak dari kehidupan mereka.